Halo guys, Dikis here and welcome back to my channel. Let's go! Yo guys, welcome back to my channel. Welcome back. Gila, hari ini gue semangat banget ya kelihatannya ya. Iyalah, gue mau nge-review barang super keren, super duper ciamik ya kan. Laptop Dell Latitude 5480 Core i7 guys. Wah, ini sih gila barang cuy. Kenapa nih gue jadiin barang yang terakhir dari rentetan beberapa rentetan video gue sebelumnya? Karena memang nih termasuk yang paling ciamik yang sebetulnya gue rada-rada gimana gitu kalau mau jualnya ya kan, karena ini rada sayang nih cuy, asli barangnya rada sayang. Nah, kenapa sih ini ciamik banget barangnya Dik? Nah, nih gue bakalan kasih lu sedikit penjelasan reviewnya ya soal barang ini. Oke, karena laptop ini tuh multifungsi pertama kan. Biasanya yang dari kemarin gue review itu paling laptop untuk hanya bisnis ataupun laptop memang cuma buat untuk sekolah atau anak belajar gitu-gitu loh. Nah, sekarang kenapa ini gue bilang kenapa ini laptop tuh multifungsi, buat kerja juga bisa, buat bisnis oke, lu mau buat ngegame oke, buat desain-desain sedikit atau editing gambar sedikit gitu ya oke lah, ini masih bisa lah kalau untuk editing atau ngedesain-desain gambar ya. Nah, kayak gimana sih spek dan fiturnya yang gue bilang keren itu? Let's find out bro. Pertama, laptop ini punya fitur login with easy dengan mengaktifkan Windows Hello melalui kamera infrared yang ada di sini nih biasanya kan webcamnya. Nah, lo bisa memfasilitasi laptop ini dengan scanning wajah biar laptop lo menjadi lebih mudah dan aman. Jadi security system yang lebih maju dibandingin cuman fingerprint biasanya yang ada di sini ya kan, di daerah sini. Nah, sekarang nih pakai sensor untuk wajah, scanning wajah guys. Lalu ada apa lagi? Ada Dell Control Vault yang menyediakan alternatif yang lebih aman untuk menyimpan, memproses kata sandi, template biometrik, dan kode keamanan guys. Jadi kalau misalnya lo pengen nyimpen kode biometrik atau kode keamanan, itu ada apa ya, kayak storage-nya sendiri gitu. Jadi nanti dikontrol sama sistem dari Dell-nya ini, biar itu kode nggak bisa di-crack ataupun nggak bisa di-hack kayak gitu guys. Terus ada apa lagi Dik? Ada Dell Unique V Pro Extension yang dapat mengelola laptop ini dari jarak jauh, bahkan include untuk ngidupin ini laptop dan ngematiinnya guys. Wah gila, udah kayak teknologi futuristik banget gitu kan, apa-apa tuh serba dari jauh, serba portable gitu. So, itu baru dari fiturnya ya guys. Nah, speknya apa lagi sih yang bikin gue tuh sebetulnya sayang gitu ya kan kalau pengen buat dilepas. Oke, laptop ini udah dibekalin dengan prosesor Intel Core i7 Gen 7 Kaby Lake 7600U. Ya sama kayak kemarin, U-nya itu artinya underclock dengan kecepatan 2,8 GHz up to 3,9 GHz. Gila gitu. Mentoknya itu setahu gue 4,0 GHz ya guys. Nah, ini 3,90. Udah ngebut sih, udah ngebut asli, udah ngebut. Cuman di sini kan underclock kayak, jadi ketika lu pengen jadi dari 2,80 GHz jadi ke 390 GHz itu lo mesti underclock lagi pakai Intel teknologi turbo boost itu gitu loh. Which mean ya dengan prosesor ini udah bisa lah buat desain atau game-game yang lumayan berat, bukan cuma main PS lagi atau main yang rendah-rendah gitu, tapi udah mulai ke advance levelnya gitu loh guys. Prosesor ini memiliki 2 cores dan 4 thread, oke? Kayak yang sebelumnya juga sama. Lalu ada chipset VGA-nya. Nah, ini nih yang bikin laptop ini sebetulnya bisa jadi multifungsi yang tadi gue notice di awal ya guys.
karena memang laptop ini udah pakai dual VGA, Intel HD Graphics 620 Plus, Nvidia GeForce 930 MX 2 GB guys. Inilah kenapa tadi gue bilang cocok banget buat lo bekerja ya kan, ataupun berbisnis tapi masih pengen main game-game ringan gitu ya, kayak mungkin Assassin's Creed juga masih bisa kali dipakai di sini ya, karena 930 MX 2GB itu keren banget cuy. Udah, maksudnya ya walaupun memang nggak bisa disetarakan dengan GTX 1050 ataupun 2060 ya, tapi buat di laptop 930 MX itu udah lumayan loh. Maksud gue itu ngebantu grafik lo buat lebih high lagi dibandingin cuman pakai Intel HD grafik gitu kan. Nah, terus ya ini pun buat editing juga masih bisa lah ya, untuk edit Photoshop kayak gitu ataupun Corel Draw, atau cuman kalau untuk video gue juga kurang tahu ya. Kalau video karena kan dia butuh rendering yang lebih cepat, mungkin masih bisa tapi renderingnya bakal lebih lama kayak gitu sih guys. Nah, lalu ada apa lagi nih selain chipset VGA-nya yang tadi udah wow banget gitu kan. Nah, terus ada apa lagi? Layar 14 inch anti glare Full HD dengan resolusinya 1920 x 1080 non touch tapinya. So, ini beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kebanyakan 1366 x 728 ya guys resolusinya. Nah, yang ini dia udah lebih tinggi lagi, anti glare pula, terusnya 1920 x 1080. Wes, mantep ya kan. Laptop ini juga dilengkapi dengan SSD SK Hynix SC311 M2 SATA 256GB dengan kecepatan 6,0 GB per second. Gue baru tahu ternyata Hynix keluarin HD coy, biasanya keluarin SSD ya. Biasanya dia cuma keluarin RAM doang setahu gue. Ini baru tahu kan dia ngeluarin SSD juga. Well, ya gue juga masih belajar sih gitu, karena memang dunia ini kan cukup luas ya guys gitu. Lalu ada apa lagi? Anjay, ini laptop udah max banget sih kalau gue bilang. Ada memori laptopnya yang memiliki kapasitas 16 GB. Memori laptopnya pakai 16 GB, udah ada 16 GB di sini. Max kapasitasnya untuk laptop ini sampai 32. So, kalau lo pengen mentokin tinggal corok lagi 16, udah mentok ini laptop memorinya. RAM-nya 32 GB, udah plong-plong aja deh tuh, lo mau ngapain aja juga, mau buka beberapa tab program juga it's okay aja gitu loh. Jadi kalau, dan dia pakai DDR4, PC2133 atau PC266. Oke, lanjutnya ada apa lagi nih Dik? Laptop ini juga dilengkapi dengan Intel Dual Band Wireless AC8265 Wi-Fi plus Bluetooth 4,2 wireless card 2x2. Jadi bukan pakai Intel Dual Band Wireless AC8260 lagi kayak yang kemarin ya kan. Ini udah versi lanjutannya lagi. Untuk audionya, laptop ini menggunakan Realtek audio aja ya, cukup disayangkan sih, but for me it's enough lah. Walaupun nggak kayak kemarin pakai Band of Olufsen ataupun pakai Dolby ya, ini masih pakai Realtek audio biasa. Lalu ada 720p HD webcam max, resolusinya 1280 x 720 dengan settingan bisa HDR. Jadi bisa settingan kalau misalnya lagi kondisi agak gelap atau gimana, nah itu lo bisa setting ke HDR guys. Jadi camnya itu lebih terang, nggak ngeblur gimana gitu. Nah, baterainya sendiri memakai primary baterai 4 cell 68 watt HR baterai. Ya standar sih untuk laptop bisnis ya, dengan kapasitas baterai seperti ini. Untuk pengerjaan ringan bisa tahan sampai 5 jaman lah. Walaupun menurut infonya, cuma ini gue tes dari full sampai sekarang sisa berapa nih? Wait, tadi udah gue cas sampai full ya baru berapa menit udah 96% sih. Mungkin maksimum cuma 3 jam kayaknya. Kalau salah maksimum cuma pemakaian ringan ya 3 jam lah, 3 jam 4 jam. Oke, lanjut. Untuk port-portnya di sini juga cukup lengkap. Ada apa aja portnya? Pertama ada USB 3.0 dan portnya ini bukannya port biasa ya, ada yang power share 1. Kalau nggak salah yang di sini deh guys, yang power share nih yang di sini ya. Gue juga kurang tahu antara yang di sini power share-nya atau yang di belakang malah. Jadi dia mencar-mencar nih USB portnya, ada di sini 1, ini di belakang 1, terus di kirinya 1. Lalu ada port RJ45 juga, port RJ45-nya di belakang di sini. Kalau nggak salah nih, nah ini dia. Ini port RJ45-nya. Terus ada audio combo jack. Ini jack 3 buat audio buat port
jack 3,5 ya. Terus ada VGA juga di sini, ada Noble Wedge lock slot. Nah, ini buat ngelok-ngelok. Jadi kalau mau display, lo tau kan lock buat laptop, ini lo masukinnya di sini nih. Lalu ada external SIM tray. Nah, ini yang banyak yang nggak tahu, di bisnis itu bisa ada external SIM tray guys. Jadi biasanya laptop bisnis itu punya slot buat masukin SIM. Jadi ketika lo lagi nggak ada wifi atau lagi nggak ada koneksi dari mana gitu kan, lo bisa tinggal masukin SIM card di sini. Nah, itu bisa jadi buat internet lo di laptop itu gitu loh. Lalu ada HDMI juga, HDMI di sini. And then ini buat power supply-nya ya. And di sini ada SD card reader, sama ada Type C port di sini juga. Nah, ini Type C portnya bukannya buat ini, tapi bukan buat ngebaca data dari iPhone lo atau apa gitu. Tapi ini lebih ke untuk, kalau nggak salah ini cuman untuk data reading. Enggak, oke, ini bisa buat data reading kok ternyata guys. Oke, berarti Type-C-nya udah bisa buat data reading. Jadi ketika lo colok handphone lo yang Type-C gitu kan ke sini, ke port Type-C-nya, USB Type-C-nya itu bisa buat data reading. Oke, selanjutnya laptop ini juga dilengkapi dengan adaptor model kayak gini nih. Ya. Oke. Nah, ini modelnya kayak gini laptop adaptornya. Ini ori ya, guys. Dengan kapasitasnya 60 watt, oke. 19 volt 4,62 ampere. Jadi totalnya ada 60 watt nih kapasitasnya. Dan untuk kondisi fisiknya gila sih nih. Yang ini yang gue bilang kalau misalnya lo ambil ini barang, ini laptop nggak bakal rugi. Kenapa? Masih mulus banget solid cuy. Asli, ini scratch-nya juga nggak terlalu kelihatan. Bukan scratch, ini kayak minyak. Bukan minyak juga, apa ya? Kayak bekas stiker kalau misalnya lu pakai buat di kantor kan biasanya suka di labeling tuh sama orang kantor, sama bagian apa purchasing lo kan, jadi tahu nih laptop ada di divisi mana. Nah, ini pakai bekas stiker aja gitu kan, stiker label kayak gitu-gitu. Terus di sini coba cuma scratch di sini aja sih, tapi juga nggak terlalu kelihatan. Jadi ketika lu ngambil ini barang terusnya lo buka di cafe apa di mana, nggak kelihatan bekasnya cuy, asli ini kayak laptop baru banget. Karena memang dasarnya juga nih karbon, udah karbon juga casingnya, bukan yang biasa-biasa gitu, gampang baret. And then kondisi layar juga mulus, no dead pixel, white spot ataupun garis, gue udah cek, ini semuanya rapi banget. Kondisi baterai dan HDD juga masih sehat, lo bisa lihat di sini nih, udah gue screenshot. Keyboard juga semua berfungsi, masih normal kayak biasa, nggak ada kurangnya. And so, performa tadi udah gue tes, benchmark, dan ini hasilnya. Oke, dari segi spek, kondisi kesehatan buat laptop bekas ini menurut lo, kalau gua pasang harga di 9,5 juta, worth it apa enggak ya kan? Kalau emang menurut lo worth it, langsung aja cus ke link di bawah, ada Tokopedia, Shopee, sama OLX guys, dan juga Kaskus. Tapi kalau menurut lo nggak worth it, ya udah, nggak usah dibeli, cukup mendapatkan info yang baik-baik aja dari video ini. Dan gue juga melayani COD, cuma kalau nggak di rumah, ya di tempat ngopi di sekitaran rumah lah, atau mau di mana, di tengah-tengah gitu kan, tapi ya di tempat nongkrong, jangan di pinggir jalan ya guys, ataupun ya sekitaran Kalimalang lah, karena gue daerah sini soalnya. Tapi gue prefer untuk lo tetap COD ke rumah aja, karena kenapa? Kalau misalnya barangnya kenapa-napa, lo tahu mesti bawa barang itu kemana, karena dia tahu lokasi rumah gue kan. Garansi personal dari gue itu ada selama 2 minggu. Selama itu rusak dari gua, klaim lu pasti berlaku. Tapi kalau human error, misal itu barang habis lu bawa dari sini, lu beli dari gua gitu kan, lu beli dari sini, lu jatoin tuh barang ataupun keinjak apa gimana gitu, sorry, masih belum bisa gua terima klaimnya ya. Dan sekiranya masa garansi habis terus ada trouble, lu tetap bisa kontak gua ya, sedikit banyak gua akan usahakan untuk bantu konsultasi lah minimal gitu ya, ataupun ya kalau emang gue bisa servis di rumah di sini ya mungkin gue bantu ntar servis kayak gitu guys. Oke guys, sekian review laptop Dell Latitude 5480 Intel Core i7 ini dari gue, yang menurut gue cocok banget buat lo yang masih mau bisnis tapi masih doyan ngegame ya kan, tipis-tipis lah, doyan ngegame Valorant gitu kayak gue.
Semoga info ini bisa bermanfaat buat lo semua. Klik like kalau lo suka sama videonya dan jangan lupa untuk subscribe and comment, man. Karena itu ngebuat gue tetap semangat dalam berkarya. Alright? So, oh ya jangan lupa juga untuk di-share-share video ini ya. Karena ya siapa tahu ada kerabat atau kenalan kalian yang lagi nyari-nyari laptop murah berkualitas gitu. Oke, bro, gitu aja video kali ini. Gue Diki, I'm out, man. Peace out.